wala yazalu hunaka suwarun minasyirki fi ba'dil buldani wa sadaqa rasulu id yaqulu la yadhabul lailu wan naharu hatta tubatal latu wal uzza. Dan masih ada dan terus ada di sana beberapa bentuk dari kesyirikan di sebagian daerah, sebagian negeri, sebagian negara. Masih kita dapati kesyirikan di beberapa negeri, dan tidak hanya negeri kafir, dan bahkan kesyirikan di negeri-negeri muslim. Kalau negeri kafir sebenarnya nggak masalah, yang mereka biasa sih, tapi terkadang di negeri-negeri muslim ini muncul tumbuh kesyirikan. Dan benarlah Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan tidak akan pergi, tidak akan hilang siang malam dan siang. Kalau sudah tidak ada siang dan malam, berarti kiamat. Tidak akan kiamat sampai Lata disembah dan Uzza disembah. Lata dan Uzza ini kita tahu ini termasuk sembahan selain Allah, Lata dan Uzza. Faqalat Aisyah tu, ya Rasulullah, in kuntu la adullu hina anzalallahu walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun anna dzalika taman. Qala innahu sayakunu min dzalika ma sya'allah summa yab'atsullahu rihan tayyibatan fatufiya kullu man fi qalbi mithqalu habati khardalin min imanin fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Wahai Rasulullah, sungguh aku menyangka, sungguhnya aku benar-benar meyakini ketika turun firman Allah Ta'ala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun anna dzalika taman. Itu dia yang mengutus Rasulnya dengan huda dan dinil haq, dengan ilmu bermanfaat dan amal soleh, untuk menang di atas seluruh agama meskipun orang muslim tidak suka. Aku kira itu sempurna, taman, tidak ada kejelekan lagi. Qala inna sayakunu min dzalika ma sya'allah. Ya, sungguhnya akan terjadi seperti itu, seperti kehendak Allah, tak tahu berapa lama. Ya benar seperti itu. Jadi Islam menang, Islam kuat, tidak kesyirikan, tidak ada maksiat. Baik. Kemudian summa yab'atsullahu rihan tayyibatan. Akhirnya Allah akan mengutus bau yang sangat wangi, angin yang sangat wangi. Yang akan mewafatkan, membunuh semua yang di hatinya ada sebiji biji kecil apapun. Khardal itu biji yang terkecil. Jadi akan membunuh ada yang siapa saja yang di hatinya masih ada sekecil apapun dari biji min imanin. Faya baqa man la khaira fihi, sehingga tersisalah yang tidak ada kebaikan pada mereka. Ini kemudian fayarji'una ila dini abaihim, sehingga dia kembali ke agama orang tuanya, nenek moyangnya. Jadi benar ketika datang Islam benar menang, tapi nanti suatu saat Allah akan membabatkan orang-orang yang baik, sehingga orang-orang tinggal yang jelek
sehingga mereka kembali ke agama nenek moyang mereka. Artinya kembali ke syirikan. Ini. Wa madhahiru syirki katsiratun. Bentuk-bentuk wujud-wujud kesyirikan itu banyak. Walaisat mahsuratan, tidaklah terbatas. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan tidaklah terbatas mahsurah fi ibadatil ahjar, nyembah batu-batu, wal asyar, pohon-pohon, wal kuburi, kuburan-kuburan, bal tata'adda dzalika, bahkan tata'adda juga merembet ataupun juga tidak hanya itu, merembet, meningkat ilattikhadit tawaghiti, menjadikan tauhid, menjadikan orang-orang pemikir-pemikir andadan ma'allah, tandingan Allah. Yashra'una linnas, membuat syariat aturan kepada manusia, min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya sudah, hukum warisan gak pakai Islam lagi. Hukum warisan misalkan menghukum orang yang bersalah, tidak ada kisos, gak ada apa-apa. Mereka membuat hukum sendiri, nggak mau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk apa? Bentuk kesyirikan. Apalagi kalau sampai membolehkan ini. Wa yulzimunan nasa, dan mengharuskan orang, melazimkan orang bitahakumi ila syariatihim, untuk berhukum dengan aturan mereka, syariat mereka. Jadi orang itu disuruh pakai syariat mereka, enggak mau pakai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kalau memberi pilihan masih mending. Negeri kita itu masih mending beri pilihan kan. Hukum agama, hukum negara kan gitu. Kalau hukum agama, pengadilan agama mungkin masih mending nanti. Soal warisan, masli dan lain sebagainya, mereka masih memberikan kepada masing-masing peluk agama sesuai agamanya masing-masing. Mungkin sebagian negara tidak lagi sudah. Harus hukum negara. Ini kalau negeri kita masih ada kemendingan. Ya tuntutannya tidak hanya mending sebenarnya. Harus melarang orang berhukum kepada hukum-hukum selain agama. Jadi harus melarang orang berhukum bukan dengan hukum agama. Itu tingkatan bagusnya. Tapi masih alhamdulillah kalau masih beri kesempatan, tinggal kita menyadarkan saudara-saudara kita untuk pakai hukum agama. Itu kita menyadarkan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Taib wa tarki syariatillah. Jadi mengharuskan orang meninggalkan syariat Allah. Fayansibuna anfusahum, mereka mendudukkan diri mereka sendiri alihatan Allah, Tuhan selain Allah. Karena yang berhak memberi syariat aturan hanya Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka membuat hukum sendiri. Ta'ala wa taqaddasa, maha tinggi dan maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebenarnya Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ahbar,
Ini pimpinan-pimpinan orang Yahudi, waruhban, dan pimpinan-pimpinan orang Nasara. Orang Yahudi menjadikan pemimpin-pemimpinnya, orang Nasara menjadikan pemimpin-pemimpinnya arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, disebutkan 2 contoh saja. Semua saja yang menjadikan syariat bukan syariat Allah telah menjadikan Tuhan selain Allah. Ini ada kisah dalam ayat ini, kisah Adi bin Hatim yang terkenal. Dia itu bekas orang Nasara. Kami enggak pernah nyembah. Kami enggak pernah menjadikan Tuhan. Jadi mereka membantah, tidak pernah menyembah, tidak pernah menjadikan Tuhan. Akhirnya Rasulullah menanyainya, bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang haram dan kalian ikut? Sebagian mereka sadar. Dan juga kalian ketika mereka mengharamkan ikut mengharamkan, mereka menghalalkan ikut menghalalkan. Mereka sudah sadar. Mereka sudah sadar banyak penyimpangan di antara mereka. Ketika diam saja, banyak ngikut saja, maka itulah dikatakan menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Adi paham. Jadi menjadikan Tuhan bukan sekedar kalau menyembah saja, mengikuti kesalahan mereka juga. Maka sekarang kalau ada mengikuti Pak Kiai membolehkan riba gitu, membolehkan riba, ini apa? Ini sama, riba itu tidak apa-apa gitu, bunga bank itu tidak apa-apa. Beda dengan khilaf di antara ikhwan ini masalah bolehkah menerima riba. Jadi kalau riba disepakati tidak boleh. Riba itu tapi bolehkah menerima uang riba? Uang di rekeningnya banyak, ribanya dikasihkan kita. Wallahu a'lam. Ya, dulu kita berpendapat boleh, tapi setelah membaca karyanya saya itu mantap, tidak boleh sudah. Ini tidak boleh. Ya, karena apa? Ya seharusnya orang itu tidak boleh menerima riba tadi. Orang titip ke bank itu akadnya pinjam meminjam, bukan titip menitip. Paling tepat itu ya ulama berselisih, dimasukkan pinjam meminjam atau titip menitip. Kalau titip menitip itu tidak boleh diapa-apakan, tidak mungkin. Jadi masuk bank itu titip menitip tidak mungkin lah. Akhirnya paling mudah hutang menghutang. Kita menghutangi atau kita berhutang. Ketika pinjam kita berhutang, ketika kita nabung kita menghutangi. Nah, ketika menghutangi kita dikasih bunga. Ini apa bedanya dengan menghutangi orang dikasih bunga? Sama, nggak ada bedanya. Ya gara-gara ditulis di rekening kita yang membuat kita itu pikiran milik kita aja. Kita minjami bank. Kita minjami bank 100 juta titip itu loh. Kan itu minjami bank. Seandainya dia putar uang tersebut, entah muternya halal atau haram, bukan urusan kita kan. Jadi kalau sudah mau menabung nggak usah mikir untuk apa mereka. Kecuali nggak mau nabung baru bagus ini. Hebat, jadi nggak usah nabung, memperkaya peribaan uang, nggak usah. Tapi kan sulit sekarang, nggak punya rekening itu sesuatu yang sulit sekarang ini. Ya bisa sulit. Yang pakai apa? Kartu kan sama aja. Intinya sulit. Silahkan tapi jangan sama. Isinya menghalalkan ini apa? Yang repot tuh ketika ditulis rekening kita menjadi milik kita itu perasaan tuh milik kita. Akhirnya disumbangkan kemana-mana. Dia nggak mau riba disumbangkan kemana-mana. Nggak mau riba itu miliknya bank. Karena bank lah yang bekerja susah payah mengembangkan harta kita yang kita pinjamkan. Berarti yang paling berat itu bank. Yang mengusahakan itu bank.
Ya kalau kita dikasih bank mau ya sama aja kita dikasih riba, dipinjami teman gitu. Kita dipinjam bukan dipinjami. Kita meminjamkan ke teman, dipinjami teman, nanti dikasih untung 10 juta nanti tiap bulan sekian kan. Sama, tidak ada bedanya dengan bank. Oh kita nitip akhirnya dikasih bunga kita. Ini ya kadang-kadang rame di grup itu teman saya, kalau masalah ini di grup kalau saya ikut di situ ya tak beritahu. Ya sebaiknya jangan. Karena itu bukan milik kita, miliknya mereka. Loh nanti untuk memusuhi Islam, ya milik mereka, namanya duit mereka itu ya untuk memusuhi Islam sejak awal sampai akhir. Enggak usah nyimpan ke sana lah kalau takut untuk musuhi kita. Tanpa kita mengambil bunga itu, dengan nyimpan saja sudah digunakan untuk memusuhi kita, jelas itu. Nah, jadi tidak usah beralasan seperti itu. Wallahu alam. Jadi kami cenderung untuk pendapat jangan. Kami nasihatkan. Ya di bank tadi, kalau bisa ya nggak di bank di mana gitu. Tapi kalau ya sekarang sulit saya katakan. Tapi jangan sampai mengatakan bolehnya bunganya tadi saja kita bahas. Ya bunganya dibiarkan gitu, dibiarkan. Ya nggak usah diambil, bukan milik kita. Kalau kita dikasih riba kan mau berarti kalau kita ambil. Nah, tapi ada kemarin itu yang tanpa bunga bisa. Tapi kemarin saya cek, saya khawatir kita mandiri bisa. Jadi saya awal ngomong tanpa bunga. Jadi tanpa dapat bunga kita. Admin terbayar, administrasi bayar, tapi tanpa bunga bisa. Tapi nggak tahu prakteknya, saya ngecek nanti tak ceknya lagi. Kita sudah menghadap mereka bisa dilayani dengan baik. Jadi menihilkan bunga bahasanya. Mandiri biasa itu bisa mandiri. Jangan tertipu dengan bahasa syariah. Kadang-kadang itu katanya loh ya, kata hati-hati. Tapi ada yang belum ngerti itu. Ya tidak tahu, saya juga belum ngerti sendiri. Sepertinya hampir mirip-mirip, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting itu semuanya mungkin bebas dari kesalahan, tidak mungkin ya kita minimkan gitu aja. Wallahu alam. Kembali. Jadi menghalalkan bid'ah misalkan diikuti, iya. Nah, kecuali menghalalkan beberapa hal amalan yang dianggap bukan bid'ah, beda lagi. Dia bela amalan yang dia merasa itu bukan bid'ah, beda lagi dengan orang menghalalkan bid'ah. Itu beda. Ketika orang tidak menganggap bid'ah, kemudian dihalalkan, dia bela. Itu beda lagi. Wallahu a'lam. Ai ja'alu ulama'ahum wa ubbadahum, mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah alihatan yusyarri'una atau yusyri'una atau yashra'una lahum, memberi syariat kepada orang. Fa innahum ittaba'uhum fi ma halalu wa haramu, mereka mengikuti yang dihalalkan dan diharamkan. Pokoknya mereka ngomong halal ya halal, ngomong haram ya haram, ikut saja. Kalau nyetujui maka termasuk menuhankan selain Allah, termasuk wujud kesyirikan. Nah, taib wa idza kana hadza fi tahlili wa tahrim fa kaifa biman nabatul islama wa ra'ahum dihriyah. Ini kalau masalah penghalalan dan pengharaman, bagaimana dengan orang yang membuang agama di belakang mereka, di punggung mereka, benar-benar nggak mau melihat agama, pokoknya nggak mau berpikir masalah agama. Waqtanaku al-madhahib al-ilhadiyah, ilhadiyah itu sama. Kalau Suyu'iyah itu anti Tuhan, komunis. Ilhadiyah itu wastiraqiyah, ini sama, madhab masalah tidak mengakui hukum Allah sama sekali. Ini saya per lapat-lapatnya saya lupa. Yang Suyu'iyah itu biasanya untuk apa? Anti Tuhan, komunis.
Suyu'iyah. Meskipun kalau sebagian PKI Indonesia mengatakan bukan anti Tuhan. Katanya mereka membantah kami bukan komunis, ada ya kiainya, ada sebagainya. Nah, kalau komunis diartikan anti Tuhan itu salah katanya. Ideologi bukan agama. Tapi suyu'iyah yang dimaksud dunia ini, masalah penggunaannya salah atau benar adalah itu. Komunis dan sebagainya itu. Ya gimana katanya sebagian saksi hidup mengatakan di kelas itu diajari kok untuk tidak percaya Tuhan kok. Suruh minta permen ke Tuhan, ke Allah dengan khusyuk tidak dapat. Suruh minta kepada gurunya dikasih permen katanya. Berarti pangeran Tuhan itu tidak ada. Berarti kan mengajarkan tuh mereka anti Tuhan. Tapi ngomongnya sekarang itu enggak katanya. Iya, karena mereka cuma membela komunis dan enggak ngerti apa itu komunis dan seterusnya. Enggak ngerti 100% gitu lah. Akhirnya membela-bela. Ya wallahu enggak usah. Itu yang jelas ini madhab-madhab menyimpang. Saya kok ilhadi. Saya satunya ini apa? Sekuler. Yang istiraqiyah itu pokoknya bersatu. Tapi wallah alam ini lafaz-lafaz yang sekarang dipakai. Tapi intinya ini apa? Sebagian mengatakan membuat syariat baru, penyembahan kepada akal. Mereka menggunakan akal, tidak percaya agama lagi. Wallah alam ini lafaz-lafaznya satu-satu nanti kita lihat lagi. Ini madhab baru semua ini. Kalau di Jamiah ada universitas khusus apa istilahnya apa jurusan khusus masalah gini. Ini jurusan khusus masalah yang bahas masalah agama-agama yang baru, madhab-madhab yang baru. Ini bahasanya bahasa baru. Karena itu memang tidak ada di ulama-ulama dulu. Yang mungkin sekuler dan sebagainya itu masuk. Cil, liberal, itu diantaranya liberal dan sebagainya itu masuk kelompok-kelompok tadi. Tapi yang mana istilahnya saya nggak paham. Lagi saya istilah pastinya nggak paham. Nanti kita lihatkan lagi lah. Baik, jadi nanti kita. Yang jelas mereka itu masuk semua. Apa liberal masuk, sekuler masuk, yang lainnya masuk, nggak percaya Tuhan dan lain sebagainya masuk ke madhab-madhab tersebut. Wallahu a'lam. Summa yas'umuna annahum muslimun. Mereka menganggap mereka muslim. Jadi dengan mengatakan mendahulukan akal daripada dalil itu. Mereka mengatakan muslim cendekiawan muslim. Dia hanya mengatakan muslim, tapi muslim yang hebat. Jadi akal dengan dalil didahulukan mana? Akal gitu. Mereka berani bertengkar, dahulukan akal gitu. Nah, padahal semua dalil mesti bisa dicerna dengan akal sehat. Wallahu a'lam. 26. Zuhurul fahsyi wa qati'atir rahim wa su'il jiwar. Munculnya kejelekan fahsy yang bahas sendiri pada hukum asal itu zina dan lain sebagainya, kekejian-kekejian. Ini zina dan lain sebagainya, dan muncul juga melupakan rahim, saudara, famili. Tidak ada, sudah hampir hilang. Kefamilian itu sudah hilang. Sebagian berlebihan tentunya, sebagian sudah hilang. Hilang karena ya rebutan harta, rebutan apa? Jadi kakak adik saling bunuh itu, rebutan warisan gitu ya. Tidak saling sapa bertahun-tahun gara-gara warisan. Dan seterusnya. Ini bahkan ada yang membunuh mungkin ya. Ada yang membunuh dan sebagainya. Memutus rahim. Kemudian juga munculnya su'il jiwar. Jadi jelek kepada tetangga. Jelek itu enggak harus ganggu. Acuh tak acuh. Enggak mau nolong, enggak mau perhatian, itu sudah dikatakan jelek kepada tetangga. Rawal Imam Ahmad wal Hakimu an Abdillah bin Amrin, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu
Tidak akan tegak kiamat, tidak akan ada kiamat hatta yadhara al-fahsyu, sampai muncul nampak al-fahsy, kekejian. Wa tafahusyu, ya sama. Ya. Meningkatnya fahisyah tadi. Wa qati'atur rahim, dan qati'atur rahim, memutus rahim. Ya tadi biasanya gara-gara dunia ya. Gara-gara warisan dan lain sebagainya. Wasu'il mujawarati, buruknya dalam bertetangga, berdekatan. Rawat Tabraniyu fil Awsati, Imam Tabrani juga meriwayatkan di Awsat an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asy'a'ah, termasuk tanda kiamat al-fahsyu, kekejian, perzinaan. Ya sudah, banyak perzinaan. Wa tafahusyu, ya sama ini guys, perzinaan juga. Wa qati'atur rahim, dan pemutusan persaudaraan. Ini wali Ahmada, walil imami Ahmada, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, beliau bersabda, inna baina yatis saati qat'ul arham, sungguhnya di depan kiamat, sebelum kiamat, beliau menyebutkan beberapa di antaranya qat'ul arham, memutus rahim. Dan kita katakan memutus sekali lagi, tidak hanya apa? Kita dijelekin. Kita di apa? Tidak hanya kita diam ketika enggak dibaikin. Ketika dia jelek, kita jelek, itu termasuk memutus rahim. Jadi sebagian orang baik-baik, jelek-jelek, itu kurang dari harapan. Silaturahim tidak seperti itu. Menyambung itu, ketika mereka baik kita baik dan tambah baik. Ketika mereka jelek kita tetap baik. Itu yang dimaksud menyambung. Karena kalau jelek-jelek kan jadi putus. Maka menyambung itu ketika mereka jelek kita tetap baik. Itu yang diharapkan. Ini perlu kita ingatkan. Waqad waqa'a ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantasyaral fahsyu, tersebarlah perzinaan kan ya. Hampir rahasia umum, perzinaan itu banyak di mana-mana. Istilah pelacuran itu banyak gitu. Sudah bukan suatu yang aneh lagi. Banyak. Baina katsirin minan nas, di antara manusia. Ghairu mubalina bitahaddusi bima yartakibuna min ma'asi. Mereka tidak peduli, mubalin. Sebenarnya ini pahamilan sekali. Baik, ghair mubalin, tidak perhatian. Bitahaddusi, dengan pembicaraan apa yang mereka lakukan maksiat. Kalau zaman dulu maksiat dilihat orang, dibicarakan orang itu malu, nggak ingin gitu. Sekarang orang nggak peduli, dibicarakan tuh nggak peduli mereka, nggak apa-apa gitu. Omongan orang nggak dianggap, nasihat orang nggak diterima. Wa ma yatarattabu alai min iqabin syadid, bahkan akibatnya dari adab pun tidak mereka percaya.
Kalau masih dapat adab ini, dapat adab ini, dapat adab ini, mereka enggak peduli sudah. Apa? Meremehkan. Ini. Wa qatta'at al-arhamu, maka terputuslah rahim-rahim. Fal qaribu la yasilu qaribahu. Famili enggak menyambung familinya. Bal hasala bainahum ataqattu'u wa tadabur. Bahkan terjadi saling menghindar, saling memutus, wa tadabur, saling menghindar. Tidak saling mendekat, tidak saling memaafkan, tidak saling memaklumi. Saling memutus, saling membelakangi, tadabur, memberikan punggungnya, saling menghindar. Atamuru asyuhuru wasinuna, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, berlalu bulan-bulan dan tahun-tahun. Wahum fi baladin wahidin, satu daerah, satu negara, satu negeri. Fala yatazawaruna, tidak saling menziarahi. Jadi cuma dekat saja, enggak saling menziarahi. Dia enggak pernah mau ke sini kok. Ya itu namanya silah. Itu kalau kita enggak mau ke sini ke situ, itu namanya silah. Kalau cuma dia ke sini kita ke situ, namanya takafu. Takafu itu hak semua orang. Kalau famili itu punya hak lebih, disambung. Jadi berbulan-bulan tahun satu negeri enggak datang. Biasanya alasannya dia itu jahat gitu. Orangnya jahat, orangnya enggak perhatian dan seterusnya. Itu alasan, dan benarlah yang zaman Rasulullah alasannya orangnya sama. Ya Rasulullah, saya baik terus tapi dia jelek terus. Ya itu kan gitu ngadunya ke Rasulullah. Saya baik terus, ya itulah. Ya itu namanya silah itu ya gitu itu. Ya memang berat. Namanya pokoknya dibaiki saja, bismillah sebisamu mungkin. Baik. Wala yatawasalun, enggak saling menyambung, enggak saling ziarah, enggak saling menyambung. Ya kan kalau ziarah sekarang kan bisa titip pesan, titip barang gitu, titip makanan. Ada familinya di mana gitu. Kirim panen bandeng ya dikirim bandeng, panen beras ya dikirim beras, panen gabah. Intinya gitulah, nyambung. Ya, dapat apa gitu ya ngasih gitu. Panen legen yang ngasih legen. Baik. Wa hadza la syakka annahu min dhafil iman. Ini karena sebab lemahnya iman. Kalau iman kuat itu seharusnya dijeleki pun tetap bertahan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hassa ala silaturahim, menganjurkan silaturahim. Wa haddara min qati'atiha, memperingatkan jangan sampai memutusnya. Ini. Wa qala innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk. Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum, kalau selesai qamati rahim berdiri. Faqalat, mengatakan hadza maqamul aidi bika mina qati'ati. Jadi yang ngomong itu rahim ini, ya aku ini, rahim itu adalah tempat berlindung kepadamu dari pemutusan. Qala na'am, iya. Qala na'am, benar. Amatardoina an asila man wasolaki, kamu ridho ya rahim, aku menyambung orang yang menyambungmu. Di rahim itu adalah tempat apa? Tempat penyelesaian permasalahan. Jadi balik ke rahim gitu. Akhirnya Allah menanya, apakah kamu suka aku menyambung apa yang menyambungmu? Jadi yang menyambung rahimnya aku sambung dia.
Wa aqta'u ma qata'aki. Aku akan memutus orang yang memutus kamu. Jadi orang yang memutus diputus oleh Allah. Qalat bala, tentu mau iya. Fadakilak, maka itu untukmu. Jadi rahim diberi oleh Allah, nanti bagi yang menyambungnya disambung oleh Allah, yang memutusnya diputus oleh Allah. Ya tentunya kita tidak tinggal milih yang mana. Ya nyambung tentunya. Meskipun memang berat. Memang apa? Berat, nyambung itu kan berat. Yes. Gengsi dan sebagainya itu muncul. Gengsi atau sangat marah karena mungkin dikecewakan, dihina, dizalimi, pokoknya memang berat. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u in syi'tum. Silakan baca kalau kalian mau. Iqra'u, bacalah in syi'tum kalau jika kalian mau. Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Kama, apakah kalian itu jika kalian pergi kalian akan merusak di bumi, wa tuqatti'u arhamakum. Jadi apakah kalian ini diancam orang-orang yang jelek? Apakah kalian nanti kalau pergi akan merusak di bumi dan memutuskan rahim? Ulaika, mereka ini, kalau kalian seperti itu, kalau kalian seperti itu, la'anahumullah, mereka ini, apakah kalian nanti kalau sudah pergi kalian akan melakukan itu, perusakan dan pemutusan rahim? Mereka semacam ini la'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Fasammahum, dibuat apa ini? Tuli. Wa a'ma, dan dibuat buta. Absarahum, pandangan-pandangan mereka. Tidak bisa mandang dengan benar. Ini berarti apa? Maksudnya buta-buta hakiki, ya tidak tentunya, buta hati. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka tidak mau tadabburil Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau memang di hatinya sudah ada tutupnya, pintunya, segelnya. Kok enggak mau jadi orang baik, enggak mau nyambung rahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahmin. Jadi tidak masuk surga pemutus rahim. Tidak masuk surga pemutus rahim. Pemutus tadi termasuk memutus ketika dia tidak mau memaafkan, tidak mau menasihati, tidak mau ini dan itu, nggak mau ikut milih karena jadi kades, memutus atau tidak ini. Jadi familinya nyalon dari kades, kasun, mungkin bahasanya kalau daerah kami petinggi, sini apa? Resminya kepala desa kan ya. Nyalon bupati, kita nggak milih apa termasuk memutus rahim? Memutus enggak ya? Ya, kita ketika calonnya dilihat ya, calonnya satunya kita lihat lebih baik, milih famili yang jelek atau orang lain lebih baik. Repot juga akhirnya ya. Tidak seperti itu. Insya Allah yang dimaksud itu tidak masuk pemilihan rahim atau enggak rahim. Ketika kita memilih pemimpin itu sudah syar'i aturannya. Syar'i yang baiklah yang ditunjuk. Famili kita, anak kita, kita rasa kemampuannya kurang dengan anaknya tetangga. Pilihan imam, suaranya juga enak anaknya tetangga, lancar juga anaknya tetangga, kelakuannya bagus anaknya tetangga. Gara-gara kita takmir lama anak kita maju, ini kan salah. Ini kan rahim, enggak itu maksudnya. Rahim tidak sampai mengabaikan kebenaran, mengabaikan syari. Tapi kalau sama mungkin
sama dua orang, satu famili satu bukan, ya tidak apa-apa kalau memang mirip kemampuan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Wa amma su'ul jiwari fahadis anhu wala haraj. Maksudnya gimana ini? Pakam min jarin, berapa banyak tetangga. Jadi adapun jelek kepada tetangga maka bicarakan, tidak masalah. Maksudnya apa? Ya kita ngomong ini bukan jelek atau nasihat maksudnya. Wallahu a'lam. Fakam min jarin la ya'rifu jarahu. Berapa tetangga yang enggak kenal tetangganya? Banyak. Kalau di desa masih kenal. Harus buka, harus tetangga, harus ini. Dengan tetangga-tetangga itu kita ini sudah agamanya agak beda. Maksudnya pemahaman agamanya beda. Islam sama KTP-nya. Maka dalam perbuatan yang lain kita tutup celah-celah. Celah-celah orang menolak kita. Dan jangan sampai angkuh, diam saja, enggak nyapa, enggak membantu. Jangan. Kita tunjukkan kita itu ngalah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita enggak kenal tetangga. Wala yatafaqqadu ahwalahu. Enggak memperhatikan keberadaannya. Tafaqqad itu mencari-cari. Kok enggak ke masjid kemana ya? Kok enggak pulang-pulang kemana ya? Tetangganya ini, nah, ikut prihatin loh. Kemana kok ada ambulan datang? Ada apa? Dan seterusnya. Jangan masa bodoh. Tetanggamu kemarin ada ambulan ke situ ada apa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Kalau baru belum pulang, saya belum pulang. Mas Nik. Tetangganya ada masalah, ngeng diam, saya tidur aja. Ya harus perhatian toh. Tetangganya jam 2 malam dok bensin beli air, kehausan mau buka mau puasa, mau minum air nggak ada air, tukang air ya tidak apa-apa bantu tetangga kalau memang ya gimana sih. Mantap ini tetangga hati-hati. Tapi kalau memang ya bisa bantu ya bantu. Liyamudda yadal auni ilahi inihtaja, supaya bisa mengulurkan tangan untuk membantu kalau butuh. Jadi kalau kita mau perhatian itu insya Allah kita akan apa sih? Tahu-tahu kalau butuh bisa bantu gitu. Bal wala yakuffu syarrahu anhu. Bahkan tidak hanya seperti itu, ada yang la yakufu tidak menahan syarrahu anhu, kejelekan darinya. Intinya orang itu kadang-kadang enggak baik tapi ganggu. Ini. Jadi orang itu enggak baik kadang-kadang apa? Enggak perhatian, bahkan ada yang ganggu. Jadi seharusnya kita tetangga kita itu ada gangguan apa kita tolong. Tetangga kita ada rame-rame nggak berani protes. Ya kalau kita berani kita protes. Ini ada orang sakit, nikah ya nikah tapi jangan keras-keras lah. Deselnya ditaruh di depannya orang sakit. Yang sakit nggak berani protes. Ya kita bantu. Ini loh suaranya nih nggak usah tanpa itu jalan. Deselnya ditaruh di mana gitu ya. Biar nggak ganggu, nggak usah pakai listrik ini sebisanya gitu ya. Ngomong ke PLN sehari diloskan kan bisa. Bayar nggak apa-apa, bayar berapa diesel itu bayar kok. Mati listriknya tengah-tengah ya risikonya. Kalau mati baru dihidupkan dieselnya darurat. Intinya ya hati-hati. Baik. Jadi ada orang yang tidak perhatian,
tidak berbuat baik, tidak perhatian, bahkan tidak perasaan ganggu tetangga itu enggak perasaan ada orang itu. Nyapu tuh kanan kiri, kanan tetangga kanan, kiri tetangga kiri. Enggak dikumpulkan ditimpal enggak, tapi di kanan kiri. Kanan kiri biar enggak tahuan dimasukkan ke gotnya kanan kiri. Jadi kalau nanti ditaruh di kanan tok di jalan kan ketahuan tok gotnya tetangga biar mampet. Nah, karena ada orang model gini tuh. Ini. Nah, rumah kita ada aliran sungai kecil. Kalau sampo plastik nanti mesti ngalirnya ke sana. Itu tetangga kita. Kita lihat sering dia membuangi sampah. Karena got di belakangnya macet gara-gara plastik, gara-gara bungkus aqua, bungkus apa. Nah, kita jangan ngotot aja habis sampuan. Kadang-kadang sebagian kamar mandi desa itu kan besar tuh lubangnya. Sampo pun bungkusnya yang masuk sehingga belakang macet. Ini jangan, kita itu harus benar-benar hati-hati. Ini waqanahan nabiyyu an adal jari. Nabi melarang mengganggu tetangga. Faqala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jangan mengganggu tetangga, jangan menyakiti tetangga. Wa amara bil ihsani ilal jar, bahkan tidak hanya tidak mengganggu anjurannya, tapi bahkan berbuat baik. Faqala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia baik kepada tetangganya. Hendaknya jangan ganggu, tapi hendaknya berbuat baik. Ini kalau ya tadi tetangganya apa, pinjam cangkul ya dikasih, pinjam geraji ya dipinjami, pinjam mobil ya dipinjami, pinjam sepeda ya dipinjami. Kalau sungkan pinjam ya kita pinjami. Repot pinjam mobil ya repot juga loh. Biayanya membengkak ya kita sopiri gitu, dibantu segala-galanya kita isi bensinnya full, kita kasih sopir nih gratis, sudah tinggal pakai saja. Intinya demikian, baik kepada tetangga. Waqala alaihi salatu wasallam mazala Jibrilu yusini bil jar. Terus menerus tidak putus-putus, tidak henti-henti Jibril mewasiati aku baik kepada tetangga, baik kepada tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrithuhu. Aku sampai sampai berpikir nanti suruh beri warisan tetangga ini. Karena sering baiklah kepada tetangga. Ini termasuk baik kepada tetangga ketika jual tanah tetangganya dulu. Jual toko tetangganya dulu. Toko. Di antara toko punya toko sebelah mau pergi tawarkan tetangga. Ini rumah juga demikian, tetangga. Ini, yang berhak tetangga. Selama tetangga wajar, membeli dengan cara yang wajar, kita dulukan tetangga. Wallahu alam, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.